Jumpa lagi dengan Lakon Misteri. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Kian Santang versi Gagak Lumayung. Untuk kalian yang belum mendengar cerita Kian Santang saat remaja versi Gagak Lumayung, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Kelanjutan cerita Gagak Lumayung kali ini akan menceritakan Kian Santang bertemu dengan Baginda Ali di Mekah. Lalu bagaimana Kian Santang alias Gagak Lumayung bisa tiba di Mekah? Lalu apa yang dilakukan di sana? Begini ceritanya. Kian Santang berjalan meninggalkan Pajajaran menuju pesisir pantai. Jauh sudah Kian Santang alias Gagak Lumayung berjalan, hingga tibalah ia di sebuah tempat yang terdapat batu besar nan datar. Di bawah rindangnya pohon, akhirnya Kian Santang duduk di atas batu itu dan bersemedi. Tiba-tiba ia mendengar ada suara yang menyapa dirinya. "Hei Gagak Lumayung, pemuda gagah perkasa tiada tanding. Kami bukanlah dewa dan juga bukanlah hantu. Tapi kami ingin memberitahu bahwa di tanah Mekah ada seseorang yang bernama Baginda Ali. Beliau bisa menumpahkan darahmu ke tanah. Pergilah kamu ke sana, ke arah barat, kalau kamu mau tahu darahmu sendiri." Kian Santang akhirnya terbangun dari tidur. Ternyata itu semua hanya mimpi. Akhirnya Kian Santang alias Gagak Lumayung berjalan menuju arah barat, di mana matahari sudah mulai terbenam. Tibalah Gagak Lumayung di tepi pantai, dengan ombak yang bergulung-gulung menghempas ke tepian pantai. Lalu ia komat kamit seraya memanjatkan doa. Dan tanpa ada kesusahan, akhirnya Kian Santang berjalan melayang di atas air laut dengan sangat kencangnya menuju ke kota Mekah. Sementara itu, di Mekah Nabi sedang bermusyawarah dengan para sahabatnya termasuk Baginda Ali. Dalam rapat itu, mereka sedang membicarakan pembangunan masjid dan bersama Raja Jin. Nabi ingin membeli satu tiang lagi untuk kebutuhan pembangunan, di mana tiang itu adalah milik Raja Jin. Nabi menawarkan harga tiang itu kepada Raja Jin untuk dibeli kaum muslimin. Namun Raja Jin menolak semua penawaran dari Nabi. Lalu Raja Jin itu menjawab bahwa dia tidak membutuhkan uang, malah justru menantang Nabi untuk mendatangkan benda yang lebih berat dari tiang yang ia miliki. Jika Nabi bisa menghadirkan benda itu, maka tiang yang dimaksud akan diberikan secara cuma-cuma. Melihat kesombongan Raja Jin, Nabi mengambil selembar daun kurma dan mengukirnya lafaz tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya Raja Jin itu tertawa, di mana daun kurma mau ditimbang dengan tiang miliknya. Namun saat ditimbang, ternyata daun kurma bertulis lafaz Bismillah itu lebih berat daripada tiang yang dimiliki Raja Jin. Akhirnya Raja Jin itu tertunduk dan seraya meminta ampun kepada Nabi dan memberikan tiang itu secara cuma-cuma kepada kaum muslimin untuk pembangunan masjid. Rapat akhirnya ditutup. Sebelum para sahabat pulang, Nabi berpesan kepada Baginda Ali bahwa besok jangan lupa membawa tongkat. Mungkin saja tongkat itu akan diperlukan. Baginda Ali akhirnya mengiyakan permintaan Nabi dan pamit untuk pulang ke rumah. Ayo dukung terus Lakon Misteri. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke grup WA atau sosmed kalian. Jika sudah 5.000 subscriber, Lakon Misteri akan memberikan giveaway buat kalian yang setia dengan Lakon Misteri. Berbagi kebaikan adalah sedekah. Terima kasih. Setibanya di rumah, Baginda Ali bertemu dengan seseorang dari arah yang berbeda. Dan orang itu mengatakan bahwa besok jam 7 pagi Baginda Ali akan kedatangan tamu dari negeri jauh. Setelah mengatakan hal itu, orang itu pun menghilang. Baginda Ali hanya terdiam saat mengingat pesan orang asing itu. Dan keesokan harinya,
Tepat jam 7, Baginda Ali menunggu tamu dari negeri jauh itu. Namun setelah ditunggu cukup lama, tidak ada yang datang ke rumahnya. Baginda Ali pun mengira bahwa orang yang memberitahu info tersebut adalah setan, agar memperdaya dirinya dan terlambat sampai di masjid. Akhirnya Baginda Ali pun berjalan, dan benar saja Baginda Ali berpapasan dengan orang asing dengan warna kulit dan pakaian yang tidak lazim di tanah Mekah. Dia adalah Gagak Lumayung alias Raden Kian Santang. Lalu Gagak Lumayung menanyakan kepada beliau, apakah kenal dengan nama Baginda Ali? Saat itu Baginda Ali tidak langsung mengiyakan pertanyaan Gagak Lumayung, dan justru menanyakan balik maksud Kian Santang datang kemari dan bertemu Baginda Ali. Gagak Lumayung menceritakan bahwa di tanah Jawa sudah tidak ada lagi lawan yang bisa mengalahkan kekuatannya, dan ia mendapat informasi bahwa di tanah Mekah ini ada orang yang gagah berani dan tangguh bernama Baginda Ali. Saat itu Baginda Ali hanya tersenyum dan berkata bahwa sebentar lagi Gagak Lumayung akan bertemu dengan Baginda Ali saat di masjid nanti bersama Baginda Nabi, dan ia mengajak Gagak Lumayung untuk ikut dengannya. Gagak Lumayung alias Kian Santang berjalan di belakang Baginda Ali. Namun baru beberapa langkah, Baginda Ali meminta tolong kepada Gagak Lumayung untuk mengambil tongkat yang tertinggal di tempat tadi, dan tongkat itu tertancap ke tanah. Gagak Lumayung lalu kembali dan ingin mencabut tongkat tersebut. Namun tongkat itu tidak mau tercabut, bahkan bergerak pun tidak. Gagak Lumayung menjadi penasaran dan mengeluarkan tenaga untuk mencabut tongkat Baginda Ali. Baginda Ali pun melihat Gagak Lumayung dari kejauhan, dan Gagak Lumayung sudah mulai kewalahan dan keringat sudah mengucur deras dari tubuhnya. Gagak Lumayung seperti tidak mau putus asa. Dia komat kamit seraya mengeluarkan mantra-mantra yang biasa ia lakukan di tanah Jawa. Namun tetap saja tongkat itu tidak bisa dicabut. Bahkan pori-pori kulit Gagak Lumayung sudah mengeluarkan darah dan tertumpah di tanah. Melihat kejadian itu, Baginda Ali mendatanginya dan meminta Gagak Lumayung untuk beristirahat. Dengan mengucapkan kalimat syahadat serta sholawat Nabi, dengan mudah tongkat itu pun dicabut oleh Baginda Ali. Melihat kejadian itu, Gagak Lumayung akhirnya terdiam dan malu. Ia menanyakan mantra apa yang dibacakan tadi, hingga tongkat itu tercabut dengan mudahnya. Baginda Ali hanya mengatakan itu bukan mantra, melainkan 2 kalimat syahadat dan sholawat Nabi. Sambil berjalan menuju masjid, Gagak Lumayung meminta agar ia diajarkan 2 kalimat syahadat dan salawat Nabi agar bisa memiliki kekuatan dahsyat tersebut. Baginda Ali hanya tersenyum dan berkata, "Nanti setelah kita selesaikan pembangunan masjid akan diajarkan." Mendapat janji demikian, Gagak Lumayung alias Kian Santang menjadi bersemangat. Setiba di masjid, Nabi menanyakan kenapa Ali datang terlambat. Dan hal itu membuat Gagak Lumayung menjadi kaget. Ternyata orang yang bersamanya itu adalah Baginda Ali yang ia cari-cari. Baginda Ali pun menceritakan apa yang terjadi dan maksud tujuan Gagak Lumayung datang ke Mekah. Dengan malu-malu Gagak Lumayung alias Kian Santang meminta kepada Nabi untuk diajarkan 2 kalimat syahadat dan salawat Nabi. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu video berikutnya. Benar atau tidak? Wallahu a'lam.